Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu cerita rakyat terkenal dari tanah Sunda, yaitu legenda Lutung Kasarung. Sebuah kisah yang tidak hanya berbicara tentang cinta dan keajaiban, tetapi juga berbicara tentang iri hati, ketulusan, serta perjuangan mempertahankan kebaikan di tengah fitnah dan kekuasaan. Kisah ini berasal dari Tatar Pasundan, tepatnya di Kerajaan Pasir Batang yang dipimpin oleh Prabu Topo Agung. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Namun di usia senjanya, Prabu Topo Agung mulai memikirkan siapa yang pantas meneruskan tahta kerajaan. Karena tidak memiliki putra mahkota, pilihan itu jatuh kepada salah satu dari dua putrinya yang belum menikah, yakni Purborarang dan Purbosari Ayuwangi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Prabu Topo Agung memilih Purbosari sebagai penerus kerajaan. Bukan tanpa alasan, Purbasari dikenal memiliki hati yang lembut, ramah kepada rakyat, serta suka menolong sesama. Keputusan itu ternyata menimbulkan kecemburuan besar dalam diri Purborarang. Sebagai kakak sulung, ia merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Ditambah lagi, tunangannya Raden Indrajaya juga menginginkan kekuasaan dan kehidupan mewah di istana. Karena dipenuhi rasa iri dan ambisi, Purborarang kemudian bersekongkol dengan seorang penyihir sakti bernama Nironde. Dari penyihir itulah Purborarang mendapatkan bore hitam yang kemudian dihembuskan ke tubuh Purbosari. Seketika tubuh sang putri dipenuhi bercak hitam, melepuh dan tampak seperti penyakit menular. Kemudian Purborarang memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi Prabu Topo Agung. Ia mengatakan bahwa Purbasari terkena kutukan dan dapat membahayakan rakyat kerajaan. Meski sang raja telah memanggil banyak tabib, tidak ada yang berhasil menyembuhkan Purbosari. Dengan berat hati, akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan belantara, ditemani seorang patih setia bernama Uwak Batara Lengser. Di tengah kesedihan dan pengkhianatan yang ia alami, Purbasari mencoba bertahan hidup di hutan bersama hewan-hewan di sekitarnya. Nah, di saat yang sama, di Kayangan terjadi peristiwa lain. Seorang dewa bernama Sang Hyang Guruminda menolak menikahi para bidadari karena ia hanya ingin menikahi perempuan yang secantik ibunya, Sunan Ambu. Sang ibu kemudian menyuruh turun ke bumi untuk mencari perempuan tersebut. Sebelum turun ke dunia manusia, Sang Hyang Guruminda diubah menjadi seekor lutung hitam. Tujuannya agar ia dapat menemukan cinta yang tulus, bukan cinta karena rupa ataupun kedudukan. Takdir kemudian mempertemukan dirinya dengan Purbasari di tengah hutan. Karena datang sendirian dan tampak tersesat, Purbasari memberikan nama hewan itu Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Seiring waktu, hubungan keduanya menjadi sangat dekat. Purbasari tidak pernah memandang Lutung Kasarung dari wujudnya, melainkan dari ketulusan dan kesetiaannya. Diam-diam, Lutung Kasarung yang sebenarnya adalah Sang Hyang Guruminda jatuh cinta kepada Purbasari. Melihat penderitaan Purbasari, Lutung Kasarung kemudian memohon bantuan kepada Sunan Ambu agar sang putri disembuhkan. Permohonan itu dikabulkan dengan munculnya sebuah telaga suci bernama Jamban Saloko. Setelah mandi di telaga tersebut, seluruh luka dan bercak hitam di tubuh Purbasari menghilang. Kecantikannya kembali seperti semula, bahkan jauh lebih mempesona daripada sebelumnya. Kemudian kabar kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke istana. Prabu Topo Agung memanggil putrinya kembali dan berniat mengembalikan tahta kerajaan kepadanya. Namun,
Purborarang kembali menolak dan mengajukan berbagai tantangan untuk menentukan siapa yang paling pantas menjadi pemimpin. Tantangan pertama adalah adu keindahan rambut. Dengan bantuan doa Lutung Kasarung kepada Sunan Ambu, rambut Purbosari berubah menjadi sangat panjang dan indah hingga mengalahkan Purborarang. Tidak menerima kekalahan, Purborarang kembali mengajukan tantangan kedua, yakni membandingkan ketampanan tunangan mereka. Purborarang sangat yakin akan menang karena tunangannya adalah seorang bangsawan tampan, sedangkan tunangan Purbosari hanyalah seekor lutung. Namun di hadapan seluruh rakyat dan keluarga kerajaan, Lutung Kasarung perlahan berubah wujud menjadi Sang Hyang Guruminda yang gagah dan rupawan. Semua orang terkejut melihat sosoknya, termasuk Purborarang dan Raden Indrajaya. Pada saat itulah Purborarang akhirnya menyadari kesalahannya. Ia memohon ampun kepada Purbosari atas segala penderitaan yang telah diberikannya. Dan dengan kelembutan, Purbosari memaafkan kakaknya tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Akhirnya, Purbosari kembali dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang. Ia hidup bahagia bersama Sang Hyang Guruminda. Sementara Kerajaan Pasir Batang kembali dipimpin dengan penuh kebijaksanaan dan kedamaian. Nah, itu tadi kisah dari Lutung Kasarung. Dari kisah Lutung Kasarung ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Cerita ini mengajarkan bahwa rasa iri dan ambisi yang berlebihan hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, ketulusan, kesabaran, dan hati yang baik dari manusia akhirnya membawa kebahagiaan. Karena sejatinya kemuliaan seseorang tidak diukur dari penampilan ataupun kekuasaan, melainkan dari ketulusan hati dan perbuatannya terhadap sesama. Jadi seperti itu dulu episode Tukar Kawruh kali ini. Apabila saya ada kesalahan ucap maupun literasi, panjenengan bisa langsung koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Ataupun panjenengan mempunyai ide-ide yang menarik untuk Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar juga. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.